Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para sahabat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sanak famili Handetolan dimanapun berada. Air yang jernih tentunya air yang kita dapatkan dari sumber mata airnya langsung di daerah pegunungan, tentunya lebih jernih air itu daripada di daerah dataran rendah. Dan semakin air menjauh dari sumbernya, berpotensi untuk menjadi keruh, untuk menjadi tercemar. Air yang terjernih adalah air yang diambil dari sumber mata airnya langsung. Nah, gambaran sederhana menjalankan agama Islam yaitu tentunya kita ingin yang murni, ingin air yang jernih yang kita ambil dari sumber mata airnya. Para salafus soleh, mereka semuanya yang semoga Allah ridhoi adalah mengambil ilmu dari sumbernya, yaitu dari Rasulullah SAW. Mereka adalah murid-muridnya Rasulullah SAW, yang mana beliau SAW telah bersabda, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Meneladani generasi salafus soleh di dalam kita menjalankan agama Islam yang tinggi adalah merupakan metode yang sangat agung, bahwa meneladani generasi salafus soleh, kurun generasi terbaik adalah metode, satu-satunya metode yang harus kita teladani, yang harus kita tapaki dalam menjalankan agama ini. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mendengar kata salafus soleh di dalam benak kita, tentunya mereka para generasi terdahulu yang soleh. Nah, mereka para sahabat, dan yang disebut Rasulullah SAW adalah 3 kurun generasi terbaik. Ada beberapa kitab yang barangkali secara metodologis dapat kita petik ilmunya yang sangat berfaedah, yakni tentang metode para salafus soleh di dalam menjalankan agama. Beberapa buku misalnya yang saya punya ini terjemah, yaitu Mengapa Memilih Manhaj Salaf, atau Mengapa Memilih Manhaj As-Salafus Soleh. Dan yang kedua adalah Pokok-pokok dakwah metode salafus soleh. Kemudian yang ketiga adalah 6 pilar dakwah salafus soleh, 6 pilar dakwah salafiyah. Nah, ini buku-buku yang sangat bermanfaat saya rasa, yang dapat para penuntut ilmu rujuk, yaitu Pokok-pokok dakwah metodologi salafus soleh, yang ditulis oleh Syekh Fawaz bin Hulail As-Suhaimi rahimahullah ta'ala. Kemudian juga ini Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Nah, gambaran dalil-dalil ilmiah tentang mengapa kita meniti jalan generasi terbaik tersebut. Argumen-argumen yang sangat ilmiah disajikan baik dari Al-Quran maupun dari sabda Nabi SAW maupun athar para salafus soleh. Kemudian yang besar ini adalah 6 pilar dakwah salafiyah. Apa gambaran dari 6 pilar dakwah salafiyah? Yang antara lain adalah, saya coba bacakan dari daftar isinya yang sangat agung sekali. Teman-teman sekalian dapat menjadi salah satu rujukan untuk mengenal lebih dalam tentang bagaimana generasi terbaik, kurun generasi terbaik dalam menapaki agama Islam yang mulia dan tinggi ini. Pilar yang pertama adalah mengikhlaskan agama kepada Allah SWT. Kita berharap agar diberi taufik oleh Allah SWT untuk ikhlas dalam menjalankan agama. Kemudian pilar yang kedua adalah bahwa jalan menuju Allah SWT adalah hanya satu. Bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu. Adapun pintu-pintu kebaikan banyak. Jalan menuju Allah hanya satu. Adapun pintu-pintu kebaikan adalah sangat banyak. Kemudian pilar yang ketiga yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan merujuk kembali kepada pemahaman salafus soleh. Nah, ini yang penting sekali, mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan merujuk pemahaman salafus soleh. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, menggapai kemuliaan itu dengan ilmu. Baik kemuliaan di dunia maupun terlebih di akhirat, pasti harus dengan ilmu. Al-Imam Bukhari menyampaikan kepada kita sebuah wasiat yang sangat agung, al-ilmu qoblal qaul wal amal, sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitab Al-Usulus Salasa, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Kemudian pilar yang kelima, teman-teman sekalian, yaitu bahwa rudud atau membantah orang yang menyelisih al-haq adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa sekali lagi membantah
orang-orang yang menyimpang dari kebenaran itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu para dai selain memberi kabar gembira, namun juga memberi peringatan akan ancaman dari azab neraka dan seterusnya, bahwa membantah orang-orang yang menyelisih al-haq adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir, pilar yang keenam adalah at-tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah apa? Tasfiyah artinya pemurnian dan tarbiyah artinya pembinaan. Nah, ini tentunya yang pertama dan utama melaksanakan metode at-tasfiyah ya tentunya orang-orang yang berilmu, para ulama. Adapun kita mengikuti jejak para ulama yang berada di at-tasfiyah, yaitu pemurnian. Kemudian kita senantiasa berusaha untuk melakukan pembelajaran untuk menambah ilmu. Nah, pemurnian di dalam akidah, pemurnian di dalam ibadah, juga muamalah dan akhlak. Nah, ini 3 buku yang sangat bermanfaat saya rasa untuk bisa kita miliki, bisa kita baca. Yang pertama adalah Mengapa Memilih Manhaj Salaf yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kemudian Pokok-pokok dakwah manhaj atau metode salafus soleh yang ditulis oleh Syekh Fawaz bin Hulail As-Suhaimi. Kemudian 6 pilar dakwah as-salaf yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan manfaat teman-teman sekalian. Sedikit referensi buku-buku yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.